Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dani Muhtada, MAG, MTA, PhD, selaku pembicara pada kajian MIPA sore hari ini. Yang saya hormati seluruh peserta kajian MIPA yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada sehingga pada sore hari ini kita dapat menyambung tali silaturahmi di acara kajian MIPA ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang ini. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Malihatus Saniyah selaku pembawa acara pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara kajian MIPA dengan tema Sambutan Ramadan Olimpiade Ahli Taqwa. Selanjutnya, izinkan saya untuk memimpin jalannya acara dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Adapun susunan acaranya yakni sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawatil Al-Quran. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara yang kelima, doa, dan acara yang terakhir, penutup. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut, acara kajian MIPA sore hari dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Uhtina Sofahana Kamila. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin
أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhtina Sofa Hana Kamila. Semoga setelah dibacakannya ayat suci Al-Quran tersebut dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita yaitu Ustadz Dhani Muhtada, MAG, MPA, PhD pada acara kajian MIPA sore hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan CV pembicara kita pada sore hari ini. Pembicara kita kali ini bernama Ustadz Dhani Muhtada, MAG, MPA, PhD. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di UNES ini beliau mengajar di program sarjana atau S1 untuk mata kuliah Politik Hukum, Hukum Islam, Hukum dan Politik, Ilmu Negara, dan Hukum Otonomi Daerah. Sedangkan di program Magister Ilmu Hukum, beliau mengampu mata kuliah Politik Hukum, Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi, Birokrasi dan Good Governance, serta Partai Politik dan Pemilu. Ustadz Dhani ini beliau mendapatkan gelar doktor atau PhD dari Departemen Ilmu Politik Northern Illinois University, Amerika Serikat pada tahun 2014. Sedangkan untuk gelar Master of Administration atau MPA, beliau diperoleh dari The Flinders Institute of Public Policy and Management, Flinders University, Australia, pada tahun 2007. Beliau juga pernah mengikuti summer course di McGill University, Kanada. Adapun gelar sarjana dan magister diraih beliau di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang pada tahun 2000 dan 2002. Baiklah, selanjutnya acara akan kami serahkan kepada pembicara. Mohon untuk peserta dapat menyimak dan mencermatinya. Kepada Ustadz Dhani Muhtada, MAG, MPA, PhD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, moderator. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Dapat, bisa ya? Bisa. Bisa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik, para mahasiswa dan pegiat Forum Mahasiswa Islam Fakultas MIPA UNES, alhamdulillah sore ini kita bisa bersilaturahmi, melakukan kajian keislaman
Mudah-mudahan nanti apa yang kita kerjakan hari ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Saya diminta untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan Ramadan karena insya Allah tanggal 13 April nanti jika tidak ada aral melintang 13 atau 12 ya 13 kayaknya 13 April nanti insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam kajian kita sore ini. Pertama adalah saya ingin membahas tentang tentang ibadah Ramadan atau bulan Ramadan di dalam Al-Quran. Kemudian kita akan bahas keistimewaan-keistimewaan Ramadan serta persiapan-persiapan untuk menghadapi Ramadan. Nah, tentu saya tahu bahwa apa yang akan saya sampaikan ini merupakan ilmu yang mungkin adik-adik sekalian pernah dapatkan, pernah baca, pernah pelajari, tetapi mengulang-ulang apa yang pernah kita dapatkan tentang Ramadan ini merupakan suatu hal yang penting atau bermanfaat untuk persiapan kita untuk menghadapi Ramadan. Ya, sebentar kayaknya macet poin saya. Oke, sebentar. Ya. Ya, kalau kita simak Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 184, itu kita mendapati ayat yang saya pikir adik-adik sudah menghafal karena seringnya kita mendengar ayat ini. Ayat ini berkisah tentang atau bercerita tentang kewajiban puasa bagi kita orang yang beriman. Saya bacakan sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dua ayat ini merupakan dasar hukum atau panduan bagi kita sekalian tentang adanya perintah dalam Al-Quran untuk menunaikan ibadah siam atau puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba itu diwajibkan. Alaikumusyamu, atas kalian asyamu, puasa. Kama kutiba, kama sebagaimana kutiba diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang sebelum kalian. Jadi kewajiban berpuasa itu bukan kewajiban yang hanya didominasi oleh umat Islam. Jadi umat-umat sebelum kita itu juga sudah diwajibkan melaksanakan ibadah siam, puasa. Kenapa demikian? Ini tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, makanya kalau saya baca di undangan kajian kita ini, temanya adalah apa? Olimpiade apa ya? Kemarin saya baca. Olimpiade takwa ya atau apa ya? Ya, saya memahaminya sebagai sebuah perlombaan ya kan untuk meraih derajat takwa. Karena memang takwa ini sesuatu yang sifatnya dinamis, bukan statis. Ya kan? Seseorang bisa mengalami naik turunnya iman. Jika dia imannya sedang full charge, maka dia bisa meraih predikat takwa. Jika sedang turun, maka predikat takwa itu pun akan terancam luntur juga. Jadi la'allakum tattaqun ini, supaya kalian bertakwa, itu merupakan goal atau tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kata tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari atau present tense, kalimat dalam bentuk sedang atau sekarang ini menunjukkan bahwa sekali lagi posisi takwa itu merupakan sesuatu yang sifatnya dinamis, sesuatu yang tidak statis dan memang harus kita
capai secara aktif untuk mendapatkan status takwa itu. Ayyam ma'dudat. Nah, kewajiban puasa ini ditetapkan di hari-hari yang sudah ditentukan bilangannya. Ayyam ma'dudat, yaitu bulan Ramadan ini kadang 29 hari, kadang 30 hari. Faman kana minkum maridhon, barang siapa di antara kalian itu mengalami sakit atau dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau dia berada dalam keadaan safar atau traveling, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia bisa ganti di hari yang lain. Walladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang merasa keberatan untuk melaksanakannya atau mengalami kesulitan atau kepayahan dalam melaksanakannya, terutama karena dia sakit yang sangat tua atau karena mengalami sakit yang tidak mungkin bisa melaksanakan puasa lagi, maka dia bisa fidyatun ta'am miskin, dia bisa mengganti membayar fidyah dalam bentuk makanan kepada fakir miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu, maka barang siapa yang melaksanakan atau melakukan kebajikan, termasuk di dalamnya fidyah itu kebajikan, maksudnya supaya kalau fidyahnya itu dibuat sebaik mungkin, fahuwa khairul lah, maka itu baik baginya. Jadi kalau bayar fidyah atau melakukan kebajikan yang lain, nah kalau dibuat semaksimal mungkin dengan baik, maka itu lebih baik bagi dia. Wa antasumu, tetapi kalau seseorang itu melakukan puasa, meskipun dia mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa, misalnya dia sakit atau dia di dalam perjalanan, ya, dan dia kuat untuk melakukan puasa itu, maka puasanya itu lebih baik baginya, kata Allah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nah, dua ayat ini merupakan dasar hukum atau sandaran bagi kita tentang perintah untuk melakukan ibadah puasa bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini dilanjutkan dengan firman Allah yang lain tentang keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu dipilih sebagai bulan di mana kita diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa? Ya, karena ini disebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi. Jadi, bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi kalau adik-adik perhatikan dengan seksama, Ramadan itu merupakan satu-satunya bulan yang disebut namanya di dalam Al-Qur'an, ya, Ramadan. Nah, ini kenapa dia istimewa? Ya karena dia merupakan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Ya. Sebagai apa ini? Sebagai petunjuk hudan linnasi, wabayyinatin, dan juga sebagai penjelas-penjelas minal huda wal furqon, penjelas dari adanya hidayah atau petunjuk, wal furqon, dan pembeda. Kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Itu kita dapatkan petunjuknya dari Al-Quran. Karena dia sifatnya sebagai pedoman, maka dia bisa menuntun kita untuk menjalani kehidupan lebih baik. Nah, karena itu, karena dia diturunkan di dalam bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa, di mana kita salah satunya diperintah untuk menjalankan ibadah puasa. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, syahida minkum syahra, falyasumhu, maka hendaknya kalian berpuasa. Jadi kalau sudah pasti tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, kalimat seterusnya ini merupakan pengulangan dari ayat 184, di mana kalau kita di dalam kondisi sakit atau safar, maka kita boleh mengganti di hari yang lain. Wamangkana minkum wamangkana maridon, dan barang siapa yang ada dia itu sakit, ala safarin, atau dia berada di dalam perjalanan traveling, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka ada pengganti di hari yang lain.
dia diwajibkan mengganti di hari yang lain. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullah, Allah menginginkan bikumul yusra, dengan kalian itu hal-hal yang mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan juga dia tidak menginginkan untuk kalian itu sesuatu yang sulit. Oleh itu tukmilul iddata, supaya kita ini menyempurnakan bilangannya menjadi 30, kalau 29 misalnya kurang gelap, kita suruh sempurnakan puasa menjadi 1 bulan. Kalau tukabbirullah ala ma hadakum, dan supaya kalian memahabesarkan Allah atas petunjuk yang telah Ia berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, ketiga ayat ini merupakan sekali lagi petunjuk bagi kita sekalian, dasar hukum bagi kita sekalian, bahwa beberapa hari yang mendatang kita semua diwajibkan untuk melaksanakan ibadah siam. Nah, selain itu, selain tadi disebutkan bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu karena dia bulan di mana Al-Quran diturunkan, apalagi keistimewaan bulan Ramadan. Nah, di dalam beberapa hadis kita bisa mendapati bahwa bulan Ramadan itu bulan yang memiliki beberapa keistimewaan. Salah satunya adalah bahwa bulan ini merupakan bulan penuh keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah." Pintu-pintu surga itu dibuka semua. Lebar-lebar untuk kita. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa suffidatish syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Itu ketika bulan Ramadan. Maksudnya dibelenggu di sini adalah pada masa itu, yaitu hari-hari Ramadan itu, setan-setan itu mengalami kesulitan dalam menggoda manusia karena memang bulan itu penuh berkah. Kebanyakan manusia atau kebanyakan muslim, mereka memaksimalkan ibadah-ibadah mereka. Mereka puasa di siang hari, ibadah di malam hari, banyak tadarus Al-Quran, kemudian menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan atau menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi puasa. Nah, ini semua menjadi rem yang sangat efektif sehingga membuat setan-setan itu merasa sesak gerakannya, merasa terbelenggu gitu ya. Sehingga ini merupakan keberkahan yang luar biasa bagi kita umat manusia, terutama umat Islam. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyabdakan hal yang serupa. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang diberkati, bulan yang diberkahi. Berkah itu maksudnya bulan yang penuh kebaikan. Dari kata barokah itu maksudnya kebaikan, bertumbuh gitu ya. Barok itu maksudnya tumbuh. Jadi kalau misalnya sesuatu harta itu barokah, maka harta itu bisa tumbuh. Tumbuh apanya? Ya tumbuh kemanfaatannya, bahkan tumbuh juga bilangannya. Misalnya kita bersedekah dan harta menjadi berkah, maka sedekah itu membuat harta kita menjadi bertambah. Itu juga makna dari barokah selain makna kebaikan-kebaikan di dalamnya. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Yuftahu fihi, dibuka di dalamnya abwabul jannah, pintu-pintu surga. Tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu di dalamnya, di dalam bulan Ramadan syayatin, setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahri, di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan itu, ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Jadi, maksud dari ayat di sini adalah jika di bulan Ramadan saja yang penuh berkah kita tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka kita akan sulit mendapatkan kebaikan-kebaikan. Berarti kita sudah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan tersebut. Kenapa demikian? Ya, karena di bulan Ramadan itu semua fasilitas kebaikan disebar, dibuka ya. Orang mudah sekali melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kita diberikan fasilitas atau kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sedangkan kita tidak melakukan atau mendapat kebaikan, ya itu
artinya kita benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Karena itu yang bersangkutan harus betul-betul kembali ke jalan yang benar. Nah, ini mana dari kata-kata man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, kebaikan Ramadan, faqad hurima, maka dia sungguh benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Karena itu adik-adik sekalian, marilah kita sebelum kita memasuki Ramadan, kita siap-siap supaya nanti jangan sampai kita memasuki gerbang Ramadan, kita tidak mampu atau bahkan gagal memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Sebab itu menjadi indikator dari sejauh mana kita bisa meraih kebaikan-kebaikan di luar bulan Ramadan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa salah satu keistimewaannya ada malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, malam Lailatul Qadar ini jadi istimewa karena dia tidak hanya disebut-sebut di dalam hadis, tapi juga dinyatakan atau disinggung, disebut di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qadar, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna, sesungguhnya kami, Allah, anzalnahu, menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam qadar, malam penentuan atau malam apa ya, kemuliaan ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Ini pertanyaan retoris ya, yang tidak perlu dijawab dan dijawab sendiri oleh yang bertanya. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu atau malam kemuliaan itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di mana di dalamnya tanazzalul malaikatu warruhu, turun malaikat, warruhu, dan ruhnya Jibril turun bersama para malaikat, fiha, di malam itu, bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, mingkuli amrin, dari setiap perkara, setiap penjuru. Jadi malaikat yang membawa segala macam urusan perkara turun ke muka bumi. Salamun, mereka membawa kedamaian. Malam itu penuh damai. Iya, hatta, malam itu hatta, sampai matla'il fajr. Jadi di malam Ramadan itu kita bisa mendapati malam yang tidak bisa kita dapati di malam-malam yang lain di luar Ramadan. Itu malam di mana para malaikat turun memenuhi bumi ya, bersama malaikat Jibril, dan mereka membawa segala macam keberkahan untuk segala macam urusan. Jadi bumi penuh sesak dengan kebaikan. Dan di malam itu, jika seseorang bisa merasakan, itu penuh kedamaian. Kedamaian ini bisa dirasakan sampai terbitnya fajar. Nah, inilah malam yang istimewa atau malam Lailatul Qadar yang kita semua berharap bisa mendapatkannya karena nilainya sekali lagi lebih dari 1000 bulan. Ini keistimewaan bulan Ramadan yang kedua. Keistimewaan selanjutnya dari bulan Ramadan adalah di dalam bulan ini kita bisa mendapatkan ampunan untuk semua dosa-dosa kita. Ya, kalau kita melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wahtisaban. Ini sebagai syarat ini. Jadi barang siapa yang puasa dan puasanya itu karena memang iman, percaya kepada Allah, bukan karena hal yang lain, wahtisaban, dan dia berpuasa karena mengharap-harap ya, mengharap-harap ridha Allah, mengharap-harap pahala Allah, ghufirallahu, maka dia akan diampuni ma taqaddama min dzambi, apa-apa yang telah lampau dari dosa-dosanya. Jadi kita kalau melaksanakan ibadah puasa dengan didasari oleh iman kepada Allah, percaya bahwa ini memang perintah Allah dan kewajiban kita, dan kita melaksanakan ini karena berharap ridha Allah, supaya Allah ridha, maka kita insya Allah akan mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan.
Ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, maksudnya qiyamul lail, termasuk di dalamnya tarawih, imanan wahtisaban, karena atas dasar dorongan iman, wahtisaban, dan juga berharap atau mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya apa-apa yang telah lampau dari dosanya. Jadi kedua hadis ini menjadi pengingat bagi kita sekalian, jika kita memasuki bulan Ramadan sebisa mungkin jika tidak ada halangan syar'i, maka kita satu, menunaikan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah ya, syar'i, kecuali kalau ada uzur syar'i kita boleh meninggalkan, tetapi kalau tidak ada, sebisa mungkin kita harus melaksanakan ini. Kemudian jika kita memungkinkan, maka kita juga menegakkan malam-malamnya dengan sholat tarawih atau dengan qiyamul lail, ya, supaya kita bisa mendapatkan, bisa memaksimalkan reward atau berkah yang ada di bulan Ramadan. Nah, selain itu yang ketiga, di antara keistimewaan bulan Ramadan yang perlu kita ingat-ingat adalah bahwa di dalam Ramadan ini setiap pahala itu digandakan. Digandakan pahalanya, rewardnya digandakan. Kalau misalnya bulan-bulan di luar Ramadan kita melakukan amal kebaikan 10 atau satu dibalas 10, maka di bulan Ramadan ini bisa berlipat-lipat. Ini bisa dilihat di dalam sabda Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'imati dhi'fin. Ya. Setiap amal Bani Adam, amal manusia, amal kita sekalian ini, itu oleh Allah akan dilipat gandakan kebaikannya dari 10 sampai 700 kali lipat. Jadi amal ibadah kita ini sangat mungkin itu dilipat gandakan nilainya, kebaikannya, keberkahannya itu dari 10 sampai 700 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Mungkin tergantung keikhlasan kita, mungkin tergantung efek dari kebaikan kita, macam-macam itu tergantung dari Allah. Kalau Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah berfirman, menyatakan illas saum, kecuali puasa. Jadi setiap amal anak Adam itu bisa dilipat gandakan pahalanya, keberkahannya dari 10 sampai 700, tapi tidak untuk puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, ya, bukan untuk siapa-siapa. Wa ana ajzi bihi, karena itulah aku yang akan membalasnya, gitu ya. Kalau kita melakukan amal-amal kebaikan ya, atau amal-amal ibadah selain puasa, mungkin orang masih bisa melihat. Misalnya Budi sholat Jumat, orang bisa lihat. Fatimah melakukan memberikan sedekah kepada orang lain, orang bisa lihat. Kemudian Hasan misalnya melakukan mengaji atau terus Al-Quran, orang bisa lihat. Tetapi kalau puasa itu orang nggak bisa lihat orang melakukan puasa. Itu karena itu Allah mengatakan puasa itu ya untukku, maka akulah sendiri yang akan membalas pahala atau kebaikan dari puasa itu. Yada syahwatahu, di mana seseorang itu, kata Allah dalam hadis qudsi ini, dia meninggalkan syahwatnya atau nafsunya, yaitu nafsu syahwat seksual. Wa ta'amu, dan juga meninggalkan makanannya min ajli, karena aku. Jadi dia dibalas khusus karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena itu Allah mengatakan dia berhak mendapatkan reward untuk orang yang puasa itu farhatan, ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika dia berbuka, senang karena sudah bisa merampungkan atau menyelesaikan kewajiban puasa dia, dan juga kebahagiaan
ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya. Jadi ada dua kebahagiaan yang bisa didapat oleh orang yang berpuasa. Wal khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menunjukkan sekali lagi beberapa keistimewaan bulan Ramadan. Selain tadi ada hari-hari yang penuh keberkahan karena kebaikan itu digelar atau diobral, keburukan itu ditahan, setan-setan dibelenggu. Kemudian ada malam ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ada ampunan dosa-dosa, kemudian ada penggandaan pahala berlipat-lipat, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat karena dia itu khusus dilakukan untuk Allah semata sehingga Allah sendirilah yang akan membalasnya. Yang terakhir yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan adalah penuhnya saat atau waktu di mana doa-doa kita bisa mustajab atau didengarkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rujukannya adalah hadis Nabi SAW di mana beliau pernah bersabda, "Salafatun," ada 3 orang, "la turaddu ta'watuhum," yang doanya itu tidak akan ditolak. Dengan kata lain doanya itu akan didengarkan atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi selama kita berpuasa dan terutama ketika mendekati buka puasa, kita memperbanyak permohonan-permohonan, permintaan-permintaan kepada Allah yang baik-baik untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kita masih dalam masa belajar menjadi mahasiswa, kita oleh orang-orang tua, para ustadz, para ulama dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa sunnah, Senin, Kamis atau puasa Daud. Karena tirakat kita itu bisa membantu kita untuk sampai pada kesuksesan kita. Kita mungkin bisa terbantu karena IP yang tinggi, IP-nya 3,7, 3,6, 3,8 gitu ya. Atau kita terbantu oleh track record akademik yang kita punya. Pernah juara A, juara B, pernah memenangkan kompetisi A, kompetisi B, pernah aktif di organisasi A, organisasi B. Tetapi sesungguhnya karena nasib itu hanya di tangan Allah, masa depan itu hanya di tangan Allah, ya kita harus banyak-banyak mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, dan salah satu cara supaya permohonan kita itu didengar oleh Allah, ya kita memperbanyak tirakat, salah satunya dengan cara berpuasa. Ya, adik-adik sekalian yang sudah membiasakan diri untuk bertirakat, melakukan puasa sunnah. Nah, ini merupakan petunjuk penting supaya kita sukses. Jadi, salah satu kunci sukses yang diajarkan di dalam Islam itu ya puasa ini. Ini tercermin di dalam hadis ini. Nah, di dalam Ramadan, puasa itu menjadi lebih mudah daripada puasa-puasa sunnah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita puasa sunnah mungkin sekeliling kita tidak sedang dalam kondisi puasa, ya, sehingga godaannya macam-macam. Tetapi di dalam Ramadan, selain orang kebanyakan berpuasa, ya, kebaikan-kebaikan itu sangat nyata di sekeliling kita sehingga mendorong kita untuk melakukan amal ibadah secara maksimal gitu ya. Sehingga ini memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sekaligus untuk meraih manfaat-manfaat, meraih keistimewaan-keistimewaan yang dijanjikan di dalamnya. Dalam ini adalah berpuasa. Salatun la turaddu ta'un as-shaim hatta yuftir wal imamul adil, dan imam yang adil, yang tidak zalim, wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang dizalimi. Ini 3 orang yang doanya insya Allah mustajab. Makanya adik-adik sekalian, sebelum memasuki Ramadan sekarang, kita persiapkan baik-baik amal ibadah kita untuk bisa maksimal, dan kita siapkan kira-kira nanti selama Ramadan kita akan minta apa kepada Allah. Karena ini janji yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta ketika dia berpuasa, doanya akan mustajabah. Nah,
Bagaimana kita menyiapkannya? Ya, ini perlu kita persiapan ini perlu kita lakukan karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, suatu hari Rasulullah SAW naik ke mimbar, ya, naik ke atas mimbar karena mimbar itu bertingkat, ada tangganya. Beliau naik satu tingkat, amin. Beliau mengatakan amin. Kemudian naik lagi, beliau mengatakan lagi amin gitu. Kemudian naik lagi, kemudian amin gitu. Baru kemudian dia menghadap para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengatakan amin 3 kali? Nah, rupanya beliau dibisiki oleh malaikat Jibril, ya, yang malaikat Jibril itu menyampaikan beberapa kalimat yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apa kalimat yang dibisikkan? Ada 3 kalimat. Pertama, Jibril mengatakan rahima anfurojulin, sungguh sangat terhina atau rendah seseorang, ya, kata Jibril. Sungguh celaka gitulah, sangat celaka atau sungguh terhina atau rendah seseorang. Ya. Seseorang yang bagaimana? Dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ada orang yang ketika namaku disebut, nama Rasul disebut, ya, falam yusolli alayya, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Sungguh rugi dan hina, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW, kita sebaiknya mengucapkan sholawat. Karena kalau tidak, kita rugi. Gitu. Kata Rasulullah, kita rugi. Sebenarnya ini kata-kata Jibril, tapi kemudian diamini oleh Rasulullah. Iya, amin. Gitu. Satu itu. Jadi rugi orang yang kalau nama Rasulullah SAW disebut, dia tidak bersolawat. Gitu. Rugi. Kenapa rugi ya? Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka sholawatnya akan balik ke dia 10 kali. Kayaknya kan kita kalau mau melakukan perjalanan atau mau apapun kan kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Itu maksudnya supaya kita mendapatkan keselamatan, kedamaian 10 kali lipat dari sholawat yang kita baca itu. Dalam perjalanan, ketika mau ujian, ketika mau wawancara, ketika mau apapun yang kita memerlukan hajat supaya mudah, nah kita disarankan untuk membaca sholawat supaya kita mendapatkan kemudahan berlipat-lipat dari sholawat yang kita ucapkan. Satu itu. Yang kedua, kalimat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Warohima anfurojulin dakhala alai Ramadan teman salah qabla ayyub paralahu. Sangat rugi orang, ya, sangat rugi orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut berlalu sebelum diampuni dosa-dosanya. Jadi ada orang yang dia diberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan, tetapi di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini kata malaikat merupakan orang yang celaka atau orang yang rugi, orang yang rendah atau hina. Rasulullah bilang, amin. Nah, adik-adik sekalian, kalimat ini menjadi warning bagi kita sekalian, ya, menjadi warning atau menjadi peringatan atau petunjuk supaya kita berhati-hati. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan, diberikan umur panjang untuk menemui bulan Ramadan, tetapi di akhir Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebab banyak sekali orang-orang yang tahun lalu masih bersama kita, atau kita tahu ada masih hidup, sekarang sudah tidak ada. Ya, mungkin karena meninggal karena sakit atau apapun. Dia masih ada di sini bersama kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Atau masih ada sekarang, tapi kebetulan beliau sedang mendapatkan ujian sakit misalnya, yang tidak memungkinkan dia puasa. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan surprise atau kebaikan secara maksimal yang ditawarkan oleh bulan Ramadan. Karena itu jika nanti mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba manfaatkan ini. Jangan sampai nanti kita ketemu tanggal 29 atau 30 Ramadan kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabda Rasulullah SAW mengkopi dari kalimat yang diucapkan oleh Jibril, waraghima anfurojulin adroka indahu abawahul kibar
falam yudkhilahul jannah. Sungguh rugi atau celaka atau hina seseorang yang berkesempatan menemui orang tuanya atau hidup bersama orang tuanya dalam yang orang tuanya itu memasuki masa senja, tetapi kesempatan itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Sangat rugi orang yang mendapatkan kesempatan semasa dengan orang tuanya ketika orang tuanya sudah sepuh, ya, sudah tua, tetapi kedua orang tersebut tidak bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan surga atau memasuki surga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada orang yang mendapatkan kesempatan masih menangi orang tuanya masih sugeng ketika orang tuanya sepuh, tapi kesempatan itu tidak digunakan untuk berbakti kepada orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua, menyenangkan orang tua. Nah, itu kata malaikat Jibril yang diamankan Rasulullah SAW, itu adalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena dia mendapatkan kesempatan untuk masuk surga secara mudah melalui bakti kepada orang tua, tapi itu tidak digunakan dengan baik. Itu makanya 3 hal ini merupakan hal-hal yang kelihatannya sederhana, tetapi kalau tidak diraih atau didapat, kata malaikat Jibril yang diambil Rasulullah SAW, orang tersebut merupakan orang celaka atau orang rugi atau orang hina. Pertama apa? Pertama orang yang jika nama Rasulullah SAW tidak disebut, dia tidak mengucapkan selawat, dia rugi, satu. Yang kedua, orang rugi kalau dia diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tetapi di akhir Ramadan dia tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang rugi kalau dia bisa menangi orang tuanya ketika sepuh, masih sugeng, tapi kesempatan itu tidak digunakan untuk berbakti, menyenangkan orang tua, sehingga dia gagal untuk meraih kunci surga akibat tidak memanfaatkan pengabdian kepada orang tua itu dengan baik. Nah, untuk menjauhi hal-hal tersebut, ya, kita perlu melakukan hal-hal yang bisa menjauhkan diri kita dari kemungkinan yang buruk tersebut, yaitu kita sampai ke bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan hal-hal yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Kenapa kita tidak bisa? Ya mungkin satu ya karena kita tidak puasa mungkin ya. Muslim tapi dia tidak puasa ya. Tentu dia tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah ketika Ramadan telah berakhir. Yang kedua, mungkin saja kita berpuasa tetapi kita banyak melanggar larangan-larangan atau melanggar rambu-rambu peringatan atau melanggar amal-amal yang bisa mengurangi pahala puasa kita sehingga pahala puasa kita itu habis. Apa saja itu? Misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Malam yada qaulaz zur wal amala bihi." Malam yada barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, ya, perkataan dusta, tipu-tipu, wal amala bihi dan juga perbuatan tipu-tipu, perbuatan dosa. Falaisa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada'a ta'ama wa syaraba. Maka sungguh Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya itu. Jadi kalau ada orang puasa dan dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa, bohong, termasuk amal-amal dosa atau amal-amal yang bohong, maka sungguh Allah tidak butuh dia berpuasa. Allah tidak butuh dia menahan diri dari makan dan minum. Itu kata Allah. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash." Ada berapa banyak ini orang puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Salah satunya karena orang tersebut masih tetap senang atau sregep melakukan aksi tipu-tipu atau melakukan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan dusta atau perbuatan yang bohong. Perbuatan bohong, perkataan bohong termasuk di dalamnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab." Bukanlah puasa itu
semata-mata dari menahan diri dari makan dan minum saja, kata Rasulullah. Innamasyamu, sesungguhnya puasa itu minal lagwi warrafath. Warrafath menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan kotor. Arrafath itu kotor, keji. Jadi puasa itu ya bukan semata-mata menahan diri dari makan, minum, dan juga melakukan hubungan seksual suami istri, tetapi juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, melakukan perbuatan yang keji atau yang kotor. Fa insya maka ahadun, kalau atau ada yang fa insya maka ahadun, barang siapa kalau ada, jika ada orang yang mencelamu atau mengajakmu bertengkar, ya, fakul maka katakanlah ini soimun, ini aku puasa, aku puasa. Fa insya maka ahadun au jahala alaika, kalau ada orang yang mencelamu atau membodoh-bodohi kamu atau menipu kamu atau mengajak kamu bertengkar, katakanlah ini soimun, ini aku ini sedang berpuasa. Maksudnya aku sedang menahan diri dari perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak ada untuknya. Nah, tantangan kita adik-adik sekalian di masa sekarang ini memang tentu lebih berat ya daripada masa-masa yang dulu, karena sekarang media sosial itu sudah sudah menggejala di mana-mana, dan kita berkomunikasi tidak hanya melalui dunia nyata tapi juga dunia maya yang itu bisa bisa melupakan kita kalau kita sebenarnya sedang melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dusta atau perbuatan yang bisa menimbulkan pertengkaran atau konflik dengan orang lain. Selama puasa ini kita diingatkan supaya jangan kita melakukan hal-hal yang seperti itu, karena sesungguhnya Allah tidak butuh puasa kita kalau kita menahan diri dari makan dan minum, tetapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi telah disebutkan. Nah, karena itu kita perlu mengantisipasi hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu dengan persiapan-persiapan. Kita perlu mengantisipasi supaya kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Jibril sebagai orang yang rugi tadi. Masuk bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Persiapan apa itu? Pertama adalah persiapan batinnya. Kita mesti punya niat, punya tekad bahwa Ramadan tahun ini saya harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Jadi harus ada niat yang kuat dulu. Ya. Jadi kita memasuki Ramadan tidak asal masuk. Itu nanti akan ada bedanya. Sama seperti ketika Anda memasuki ruangan perkuliahan, orang yang punya niat Bismillah saya mau belajar menuntut ilmu, itu nanti hasilnya akan beda dengan orang yang asal masuk saja. Apalagi masuk karena sekedar absen atau masuk karena ada cewek atau cowok yang ditaksirnya, itu menjadi lain. Karena niatnya berbeda. Jadi kita perlu persiapan niat yang harus kuat. Yang kedua, kita juga memperbanyak ilmu kita. Nah, termasuk kita melakukan kajian sore ini kita sedang mengecas baterai kita. Ilmu yang saya bacakan ini sebenarnya adik-adik sudah pernah mendapatkan, tapi kita cas. Kita segarkan kembali di ingatan kita supaya oh iya ya, nanti ketika kita masih bulan Ramadan saya harus begini, harus begitu, saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, kita memperbanyak ilmu selain kita memperkuat niat. Satu, persiapan batinnya dalam bentuk kita perkuat niat kita, tekad kita bahwa ketika memasuki garis start saya akan membuat atau mengupayakan Ramadan saya lebih baik daripada tahun lalu. Yang kedua, kita memperbanyak baca-baca buku atau baca-baca informasi online tentang apa-apa yang mungkin nanti bisa kita lakukan untuk memaksimalkan keberkahan yang kita peroleh di bulan Ramadan. Selanjutnya kita juga perlu persiapan lahiriah. Kalau semua sekarang kita dalam keadaan sehat ya kita berusaha supaya memasuki bulan Ramadan kita tetap sehat. Tentu yang namanya ikhtiar ya hasil tetap di tangan Allah ya, tetapi kita sebagai manusia berikhtiar. Kita jaga kesehatan kita.
Jangan tidur malam-malam, jangan porsir badan kita, ya. Jangan berkerumun karena memang corona masih di mana-mana. Jadi kita menjaga diri supaya ketika memasuki Ramadan kita betul-betul sehat gitu, sehat dan siap untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Ya. Jadi persiapan kesehatan itu penting bagi kita sekalian. Kita jaga diri kita baik-baik. Yang kedua, sebagai juga persiapan kita adalah kita makan makanan yang bergizi, bukan makan makanan yang kurang bergizi. Mungkin makan makanan instan atau makan makanan yang mengandung bahan pengawet. Ini kita jauhi. Banyak makan buah, sayur, ya. Berhenti menakar makanan kita. Jangan terlalu kebanyakan, tapi juga jangan terlalu kurang. Nah, seperti itu. Nah, dua persiapan ini, persiapan batiniah dan persiapan lahiriah, saya pikir merupakan persiapan penting bagi kita sekalian supaya kita bisa memaksimalkan perolehan barokah kita selama bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai kita nanti lepas bulan Ramadan kita tidak mendapatkan banyak barokah. Apalagi lepas Ramadan kita tidak diampuni dosa-dosa. Jadi sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Mari kita diskusikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa memasuki bulan Ramadan dengan keadaan yang baik, sehat walafiat, dan kita bisa memaksimalkan upaya-upaya kita meraih barokah di dalam Ramadan. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dhani Muhtada, MAG, MPA, PhD, selaku pembicara kita. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi teman-teman untuk bertanya dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaannya. Sembari menunggu pertanyaan, mengingatkan seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau tidak ada bisa kita akhiri, moderator. Baik, Pak. Mungkin dari peserta masih mencari pertanyaannya. Untuk saya sendiri izin bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Nah, untuk kita sebagai Muslim itu, bagaimana sih cara kita mengetahui suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apakah malam Lailatul Qadar itu memiliki ciri-ciri khusus, Pak? Terima kasih. Ya memang malam Lailatul Qadar itu memang didesain sebagai malam yang misterius. Misterius maksudnya kita tidak pernah tahu kapan pasti tanggalnya. Cuma memang di dalam beberapa hadis ada petunjuk-petunjuk kapan malam itu mungkin datang. Ada hadis yang mengatakan malam itu akan datang di 10 terakhir bulan Ramadan. 20, 21, 28, 29, 30. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi
Ada juga hadis yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Karena itu kan di tradisi Jawa kan ada malam likuran ya, di mana orang mengeluarkan sedekah, sholat atau di masjid. Itu sebenarnya maksudnya supaya orang melekan sehingga dia bisa menanti kedatangan malam Lailatul Qadar. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa kalau kamu mencari bulan Ramadan, carilah di malam 27. Nah, tetapi karena sifatnya masih misterius, artinya kita tidak bisa mengetahui kapan pasti datangnya, sebaiknya kita menjaring, gitu ya, menjaring malam itu. Dengan cara apa? Ya setiap malam bulan Ramadan ya kita pastikan kita kalau bisa bangun sholat malam, tadarus gitu, supaya siapa tahu malam itu Lailatul Qadar kita bisa mendapatkannya. Gitu. Nah, Pak, apakah ada tanda-tanda fisik, gitu ya, tanda-tanda fisik? Memang ada beberapa hadis yang menunjukkan tanda-tanda fisik itu, tapi hadis ini tidak memiliki validitas yang sangat kuat. Misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa di malam itu angin tidak bersembus, tidak ada hembusan angin. Malam itu tidak dingin dan juga tidak panas, artinya sejuk. Ada. Kemudian pagi harinya matahari bersinar kuning kemerah-merahan dengan sinar yang lembut gitu. Tapi sekali lagi tanda-tanda itu tanda-tanda yang berasal dari hadis yang tingkat validitasnya tidak terlalu kuat. Termasuk ada hadis mengatakan di malam itu tidak ada suara suara hewan malam, jangkrik atau apapun yang bersuara. Nah, tetapi terlepas dari semua tanda-tanda itu, kita sebagai Muslim berusaha untuk mendapatkan atau menjaring Lailatul Qadar dengan cara menantinya setiap malam, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyam. Pak, saya kalau malam Ramadan itu ini kan pas kuliah, banyak nugas. Apakah nugas itu termasuk bagian ibadah? Ya, ketika Anda misalnya jam 1, jam 2 malam bulan Ramadan Anda melakukan kewajiban Anda sebagai mahasiswa, belajar atau melakukan tugas, dan tugas itu Anda niatkan sebagai ibadah, itu pun juga merupakan bagian dari amal-amal amal-amal yang bisa kita gunakan untuk menjaring atau menghadang Lailatul Qadar. Itu jawaban dari pertanyaan moderator tadi tentang apakah ada tanda-tandanya. Secara spesifik tidak ada hadis yang valid tentang tanda-tanda, tapi ada memang beberapa hadis yang menunjukkan tanda-tanda tersebut meskipun tingkat validitasnya kurang. Gitu ya. Mungkin kita akhiri saja moderator kajian kita sore ini. Jika tidak ada pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dhani Muhtada yang telah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari saya. Sepertinya dari seluruh peserta juga tidak ada pertanyaan, maka jawab kali ini saya tutup. Kemudian perkenankan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan dari kajian MIPA kali ini. Takwa merupakan tujuan dari berpuasa. Takwa ini bersifat dinamis dan harus diraih secara aktif. Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena bulan ini merupakan bulan yang penuh keberkahan. Terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar, diampuninya dosa-dosa, pahala yang dilipat gandakan, dan banyaknya waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang rugi yaitu orang yang tidak bersolawat ketika nama Rasulullah diperdengarkan, orang-orang yang tidak mendapat ampunan ketika bulan Ramadan berakhir, dan orang-orang yang masih diberi kesempatan bersama orang tuanya namun tidak dapat membawanya ke surga. Baik, terima kasih atas
kajian pada kali ini. Dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Sebelum acara kami tutup, perkenankanlah saya, Siti Maliatus Saniyah, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara di sini mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta kajian MIPA, dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas. Terima kasih.